dua fase penuh ampunan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersih suci, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti menjelang sholat Id, hingga selepas sholat Id kita kembali dalam keadaan suci, bersih, bagikan bahagia dan amin ya Allah. Maaf, kita bahas lagi. Kenapa? Malam Lailatul Qadar. Yang usah dari awal singkat ya, tinggal 4 menit. Wa ma'adroka. Tahukah kalian Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar? Berarti akan sama-sama saya sampaikan malam ini makna Lailatul Qadar. Allah menanyakan kepada seluruh hamba-Nya, wa ma'adroka Lailatul Qadar. Tapi Allah sendiri yang menjelaskan, berarti ini merupakan keterangan yang pasti, yang wajib kita yakini. Lailatul adalah malam, Al-Qadri adalah kemuliaan, satu makna secara umum. Lailatul adalah malam, Al-Qadri adalah ketetapan, yang kedua. Lailatul adalah malam, Al-Qadri berarti peraturan atau pengaturan, yang ketiga. Lailatul adalah malam, Al-Qadri adalah al-baik, penuh sesat. Jadi Al-Qadri memiliki 4 makna dalam penjelasan beberapa kitab tafsir, kitab panduan. Lalu yang dimaksud Lailatul Qadri di makna mulia itu apa? Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu terjadi suatu peristiwa yang sangat istimewa, yaitu turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, yaitu langit bumi. Nah, ini yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan, disebut mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau yang terkenal dengan sama dunia langit pertama. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah disebut Lailatul Qadar, dan kemudian disebut mulia pula karena Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi yang disampaikan kepada Nabi dengan perkataan malaikat Jibril. Inilah yang disebut nuzulul Quran. Nah, jadi beda antara Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Ingat ya Pak ya? Ingat, kalau nuzulul Quran itu turunnya dari langit dunia atau Baitul Izzah, diturunkan ke bumi dengan perantara malaikat Jibril disampaikan Rasulullah, disebut nuzulul, turunnya Al-Quran ke bumi. Tapi kalau turunnya dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, diturunkan oleh Allah, diterima oleh beberapa malaikat, itu disebut malam Lailatul Qadar. Nah, kita bahas bukan nuzul Qur'annya, tapi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menjawab, malam Lailatul Qadar, satu malam ini siapa yang mendapatkannya maka khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ibadah satu malam entah ada di jam berapa, walaupun hanya sesaat, berbenturan dengan malam turunnya Qadar, maka sesaat itulah ibadah. Pahalanya setara dengan ibadah 1000 bulan alias 83 tahun plus 4 bulan. Mudah-mudahan kita dapat. Biasanya yang terakhirnya tidak pernah bolong. Awas ini masih ada kesempatan Lailatul Qadar akan diturunkan Allah. Karena bisa jadi belum turun, bisa jadi belum turun, dan bisa jadi malam ini dan malam terakhir, yaitu malam ke-20. Jangan hari-hari sayang kalau sampai bolong. Untuk malam ini diusahakan jangan sampai bolong, karena bisa jadi
yang mendekati kebenaran mayoritas ulama turunnya adalah tanggal 27 29. Berarti malam ini tanggal berapa? 20. Nah, besok malam. Wah, ini harus cacok kali wondo, menyisihkan dalam baju suami yang di rumah, istrinya belum bangunin. Kemudian istri yang masih tidur, suaminya belum bangun, anak-anaknya diajak beribadah di rumah. Karena siapa tahu, belum tentu kalau kita ibadah yang kita lakukan sejak lahir hingga sekarang ini, ya, itu diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa-bisa kalau menurut matematika ibadah kita pertama umurnya 50, paling yang catat itu bahasa 5 tahun, ya. Tapi kalau berarti itu insya Allah kita sebagai hamba Allah yang dimuliakannya, dan siapa yang mendapatkannya maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu. Satu. Yang kedua, mendapatkan pahala senilai ibadah selama 83 tahun plus 4. Ya, Masya Allah. Bersabda Rasulullah SAW, mengkoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan di situ mendapatkan lailatul qadar, maka dosa-dosa yang telah seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam itu berbondong-bondong para malaikat turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menetapkan tadi yang disebut lailatul qadar ada penetapan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nasib atau kodok atau kodok perjalanan hidup manusia, mulai jodohnya, rezekinya, amalnya, ya, termasuk hamba-hamba yang bahagia atau celaka, itu ditetapkan pada malam lailatul qadar. Nah, kemudian yang dimaksud pengaturan artinya dengan turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur strategi kepada Nabi Muhammad dalam rangka menyebarkan ajaran Islam, mengajak kepada jalan yang benar. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana strategi yang dilakukan Rasulullah, semuanya Allah yang mengatur, Allah yang mengatur. Kemudian dikatakan sempit. Tadi yang keempat adalah lailatul qadar bermakna sesat, sempit agoikoh, agoyo. Karena pada malam lailatul qadar ini tadi saya sebut bahwasanya para malaikat turunnya tidak tanggung-tanggung, tidak ada yang tahu beliaunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tafsir diterangkan bahwa di sana digambarkan malaikat turun seraya banyaknya kerikil-kerikil yang ada di dunia. Berarti bumi ini penuh sesak dengan para malaikat. Nah, yang dimaksud lailatul qadar, al-qadar di mana sini? Barang siapa yang di situ pas menghidupkan lailatul qadar, kemudian dia menyinggol malaikat, yakinlah Allah menjamin bahwa dia harus surga. Dia menyinggol atau malaikat menyinggol, cuma tidak terasa karena malaikat adalah nurun, latifun jismun, latifun itu. Jadi ketika kita nyinggol nggak terasa, kalau malaikat nyinggol kita juga terasa. Ya. Kalau kita nyinggol malaikat tidak terasa, tapi malaikat nyinggol kita terasa. Fawa syaidu, bagi siapa yang tersenggol atau nyinggol, maka fawa syaidu, dia akan menjadi belum berbahagia selama dunia sampai akhirat. Mohon maaf ini ternyata jadi mohon 5 menit, jadi 10 menit, mohon maaf ya kita akhiri.